Siapa yang tahu apa arti El Safan? Dalam bahasa Ibrani, El artinya Elohim, Allah, Safan, melindungi. El Safan, Allah yang melindungi. Kita percaya Allah selalu menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang seringkali disingkirkan oleh orang-orang yang merasa sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih, senang sekali saya boleh hadir kembali di Praise and Worship ini dengan tema barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bacaan Injil pada hari ini itu panjang. Semakin panjang bacaan Injil, semakin saya suka. Karena apa? Karena ada begitu banyak inspirasi-inspirasi yang bisa dipetik. Misalnya begini. Dalam Lukas bab 14, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah seni memberi. Ternyata hidup itu bukan hanya soal menerima apa yang aku terima dari Tuhan, apa yang aku terima dari orang tuaku, apa yang aku terima dari orang-orang di sekitarku. Hidup bukan soal apa yang menjadi hakku, yang harus aku miliki, yang harus aku ambil dari orang-orang di sekitarku. Tetapi Tuhan Yesus secara luar biasa dalam bacaan Injil hari ini, hidup adalah soal memberi. Saya yakin kata-kata itu umat beriman Kristiani sudah sangat hafal, sudah sangat bisa memaknai karena sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Memberi. Tetapi saudara-saudara, meskipun memberi itu sesuatu yang sederhana, tetapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali problem-problem, konflik-konflik justru terjadi di sini. Enggak sekedar saya punya duit 10 juta, saya kasih sejuta, terus beres. Tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang harus dipelajari dalam hidup bersama sebagai orang beriman dalam memberi. Maka dari itu saya mau mencontohkan beberapa tingkatan-tingkatan orang dalam memberi termasuk kesulitan-kesulitannya. Silakan Anda coba cek Anda di level yang mana. Sampai kuat di mana Anda memberi. Level yang nomor 1 paling gampang. Yaitu ketika kita memberi, orang yang kita kasih sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan berikutnya langsung memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi take and give. Itu level paling gampang. Saya kasih roti kepada seseorang, orang itu langsung kasih saya roti. Apple to apple. Saya yakin di level ini semua orang bisa. Pasti bisa. Dengan sebuah keyakinan kalau saya kasih seseorang, saya kasih Rocky misalnya. Saya udah punya keyakinan Rocky bakal kasih yang sama baiknya atau yang lebih baik daripada apa yang saya kasih. Saya yakin di sini dari ujung sampai ujung level ini pasti mudah dilewati. Level kedua adalah ketika kita memberi. Tetapi orang itu hanya bisa mengucapkan terima kasih. Shesheni. Terima kasih, thank you. Banyak orang masih kuat di level ini. Oh, aku pelayanan di gereja pokoknya proyek thank you. Sering dengar atas terima kasih. Sampai di sini kita akan merasa wah pemberian kita dihargai. Pemberian kita ternyata dia menerima kasih dari apa yang kita beri. Kita masih kuat meskipun beberapa orang sudah mulai goyang. Udah gedebak-gedebuk dalam pelayanan. Udah segala macam waktunya, tenaganya, materinya. Sama romonya cuma bilang makasih ya. Asem cuma thank you doang misalnya. Apalagi ngomong makasihnya itu juga enggak tulus misalnya. Kita mulai gitu. Level yang ketiga yang juga lebih susah lagi adalah ketika kita memberi, orang itu diam saja. Ini level tengah-tengah nih. Sampai sini kita udah kayak berdiri di satu kaki, bisa goyang sana, bisa goyang sini. Ketika kita memberi, tetapi pemberian kita hanya dianggap angin lalu belaka. Enggak dilihat Romo. Saya sudah masak buat suami saya, bangun pagi-pagi, jam 4 nyangin sayuran, goreng-goreng sana, masak ini. Dilihat juga kagak. Udah mulai goyang-goyang. Level berikutnya saudara-saudara yang menuju ke lebih sulit lagi.
ketika kita memberi, tetapi seperti perumpamaan berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Disinilah orang akan meradang. Disinilah orang akan keluar tanduknya. Disinilah orang sampai amit-amit kapok. Betul? Apa betul? Ketika kita memberi kebaikan, malah kita difitnah. Ketika kita memberikan makanan, baju, malah kita ditimpukin sama batu. Banyak orang di level ini give up. Gak mau lagi. Kapok. Mending diem aja lah. Daripada kebaikan-kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Tuhan Yesus tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita. Ketika kita memberi sesuatu, pasti di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, kita entah mau dipuji, mau mendapat balasan, atau hal-hal yang menaikkan pamor kita. Tuhan Yesus tahu persis kelemahan kita. Maka Tuhan Yesus secara luar biasa, kalau kamu mengadakan sebuah pesta makan, undanglah mereka-mereka yang tidak bisa membalas undanganmu. Anak yatim, para janda, orang-orang miskin di pinggir jalan, orang-orang yang terbengkalai, yang tidak akan bisa membalas kebaikanmu. Gak bakal bisa ngundang balik. Saudara-saudara, itu sebuah pemahaman baru. Ternyata seni memberi itu harus sejajar dengan keikhlasan dalam diri kita sebagai manusia. Kalau kita belum bisa ikhlas, masih ada motif-motif tertentu dalam kebaikan-kebaikan kita, siap-siap akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Belajarlah memberi, yes itu good. Tapi juga jangan lupa belajarlah sebuah ketulusan. Ketika pemberian kita, maksud baik kita tidak mendatangkan kebaikan yang sama kepada diri kita. Disitulah kalau kebaikan beriringan dengan ketulusan, kita baru bisa mengerti. Oh, itulah kebaikan sejati. Kalau pemberian kita berbalik, sesuatu yang tidak mengenakan, tapi saya tetap mau berbagi, itulah kebaikan sejati. Dari mana kita bisa belajar seperti ini? Tidak lain tidak bukan adalah dari Allah sendiri. Kalau kita baca kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, perhatikan baik-baik teksnya. Allah tidak mengharapkan pertama-tama manusia bisa membalas apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Tidak ada. Allah menuntun manusia untuk menyadari. Tetapi soal apa yang diberikan manusia kepada Allah tidak dituntut Allah pertama-tama. Itu yang menarik saudara-saudara. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah udah tahu manusia ini nggak bakal bisa membalas kebaikan-kebaikannya. Tapi luar biasanya Allah tidak pernah menyerah memberikan kebaikan rahmat-rahmatnya kepada manusia. Di situ kita bisa belajar apa arti ketulusan. Saudara-saudara, kalau kita mau berbuat baik, tapi kita masih mengharapkan sesuatu buat kita, lebih baik nggak usah berbuat baik. Daripada amal kita, kebaikan kita tidak menjadi berkat buat kita sendiri ataupun buat orang lain. Kalau masih ada masih ada motif-motif lain selain kebaikan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku, mari bersama komunitas El Safan, Tuhan yang melindungi, bersama kebaikan dan ketulusan yang menjadi identitas Kristiani kita. Saya punya sebuah lagu yang luar biasa, yang bisa membuat kita, aku hidup karena kasih Allah. Allah tidak mengharapkan aku membalas kasihnya sebetulnya. Tapi kesadaranku sendiri sebagai ciptaan, sebagai orang yang dikasihinya untuk membalas kasihnya dengan sepenuh hati.